was built to last with the webs and the weed, and I could change the past with all I will achieve. And got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's Aliansi Masyarakat Dayak di Kalimantan itu siapkan hukum adat untuk Abang Edi Mulyadi. Ya, damailah kita. Jangan sampai kita terprovokasi oleh kepentingan yang lain sehingga membuat persahabatan persaudaraan kita itu jadi retak karena ada kepentingan lain. Hindari kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat, yang justru kita tidak sadar bahwa kita lagi dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain gitu. Jadi ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dayak itu berkumpul di depan Tugu Soekarno Palangkaraya menyampaikan protes keras atas pernyataan Edi Mulyadi yang dianggap menghina warga masyarakat Dayak di Kalimantan. Dalam orasinya mereka meminta kepada aparat hukum untuk segera memproses Edi Mulyadi sesuai hukum yang berlaku ya. Mereka mengatakan, kami warga suku Dayak yang tertua di Kalimantan itu merasa tidak nyaman dan mohon kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum kepada yang bersangkutan. Salah seorang akademisi di Palangkaraya itu menegaskan keputusan pindah dan penunjukan lokasi ibu kota negara yang baru itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara penolakan hal tersebut seharusnya disampaikan sesuai aturan bagi masyarakat di wilayah Indonesia yang keberatan, tapi bukan dengan cara menghina atau mengecilkan suku lain. Jika keberatan, sampaikan secara baik. Itu adalah ungkapan salah seorang akademisi di Palangkaraya. Kasus Edi Mulyadi ini polisi menerima 3 laporan dan 18 pernyataan sikap dari masyarakat Dayak. Jadi masyarakat Indonesia umumnya itu mengecam pengarang Edi Mulyadi usai menyebut Kalimantan Timur sebagai jin buang anak. Jadi total terkait dengan ujaran kebencian itu dilakukan EM ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap. Ini Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Mabes Polri ya. Jadi Humas Mabes Polri itu menyebut Bareskrim Polri menerima 2 laporan polisi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Selain laporan, penyidik juga itu menerima 6 pernyataan sikap dan 6 pengaduan dari berbagai elemen masyarakat. Menurut polisi, semua laporan pengaduan dan pernyataan sikap itu ditarik ke Bareskrim Polri. Penanganan kasus baik penyelidikan dan penyidikan dilakukan terpusat di Bareskrim Polri. Ya. Jadi pernyataan Edi soal Kalimantan tempat jin membuang anak itu muncul dari unggahan berjudul Bau Busuk Oligarki dan Ancaman Atas Kedaulatan di Balik Pindah Ibu Kota pada 18 Januari 2022. Ya, kita harapkan semoga apapun namanya, proses hukum atau apapun namanya itu dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum tanpa ada kepentingan lain di balik semua proses ini. Jadi semua berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, bebas dari kepentingan lain, sehingga semua bisa terang benderang, bisa terbuka, dan itu bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang lain, praktisi-praktisi lain, dan pelajaran untuk kita semua dalam menyikapi sebuah persoalan. Oke ya, hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu kami minta bantu untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi hal-hal aktual yang kami sampaikan gitu. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.